إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Saya ingin berbicara tentang martabat ibadah kita di hadrat Allah. Para pemirsa rahimakumullah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibadah setiap orang walaupun sama-sama membaca suratul Fatihah atau sholat maghrib, ya, sholat isya dan lain sebagainya, di mana kita semua beribadah dengan format yang sama, akan tetapi nilainya di hadrat Allah Subhanahu wa taala berbeda. Jadi bisa saja pekerjaannya sama tapi pahalanya berbeda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa saja kita berada di kantor yang sama tapi gajinya berbeda. Betul? Coba yang datang pertama ke kantor siapa, Pak? Siapa yang datang pertama? Office boy sama satpam. Kemudian yang datang terakhir ke kantor siapa? Direktur. Kadang-kadang jam 10 ada orang nyari direktur masih main golf. Karena apa? Ya, dinasnya direktur bisa di sembarang tempat, termasuk bermain golf kalau dalam rangka mencari relasi. Agar supaya bisa memasarkan produk perusahaan, itu juga bagian dari dinas. Bagian dari sebuah pekerjaan. Akan tetapi dari yang datang pertama sampai terakhir berbeda gajinya. Seorang office boy ya sekian standarnya. Satpam sekian standarnya. Padahal kalau ada rampok yang dianiaya pertama siapa? Satpamnya. Kalau perlu mati duluan ditembak sama rampok. Tapi gajinya nomor buntut. Betul? Ya, ini contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk yang rata-rata gampangnya jam kerja jam 8 pagi masuk masuk kantor, pulang jam 5 sore. Ya, walaupun jamnya sama, ya, staf yang ada di situ berbeda gajinya sesuai dengan pangkatnya masing-masing. Demikian juga manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala beribadah sama ibadahnya. Tapi karena berbeda martabatnya, berbeda pula pahalanya. Oleh karena itu, marilah kita renungkan kita ini masuk yang mana. Kemudian secara global, ya, ibadah manusia yang pertama itu adalah laksana pedagang. Jadi manusia dalam ibadahnya berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berdagang mintanya langsung pahala yang terlihat di dunia. Sehingga standarnya keberhasilan duniawi. Jadi ketika ada orang sukses ditanya apa amalannya. Berarti jika seperti itu, ya, dalam beribadah kepada Allah, dia masih jual beli ibadahnya. Karena memang Allah menyatakan, Allah membeli. Innallaha ashtara, Allah memberi. Allah membeli, ya, ibadah orang-orang yang beriman. Kemudian dalam jual beli ini ada orang-orang yang beribadah mintanya pahala dunia, tidak minta pahala akhirat. Ketika di dunia tidak diberi, langsung ngambek, kalau perlu berhenti ibadah. Ini tanda-tandanya orang yang beribadah hanya untuk dunia. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa may yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang yang ibadahnya dengan motivasi niatnya agar mendapatkan kebahagiaan dunia, maka Allah kasih. Tapi di akhirat tidak dapat. Dalam segala bentuknya.
Sehingga orang mengukur ibadahnya dengan keberhasilan duniawi. Jadi ada orang, kenapa kok sholat malam? Biar naik pangkat. Kenapa kok sholat duha? Biar ekonomi lancar. Kenapa kok berpuasa Senin Kemis? Kenapa kok ini? Termasuk juga yang menginginkan kekuatan supranatural. Juga banyak datang ke ustadz, ke kiai yang ditanya, mohon amalan agar supaya berwibawa. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak yang kayak ini? Amalan biar berwibawa. Kira-kira kalau sudah berwibawa di dunia, apakah dijamin masuk surga? Ketika wibawa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat minta, ya Allah, pahala ibadah saya mana? Allah tinggal menjawabkan, sudah tak berikan, sudah. Kamu di dunia kamu berwibawa, walaupun punya utang tidak ada orang berani nagih. Kan ada di antara kan kayak gitu. Ngadepin orang biar ya orang langsung takluk. Apa bacaannya? Siang malam sampai berpuasa, itulah tujuannya. Ya termasuk juga ingin dapat harta, ingin dapat kekayaan, ingin dapat jodoh, itulah orang-orang yang menjual ibadahnya kepada Allah dengan penghasilan duniawi. Ada juga orang yang menjual ibadahnya untuk ukhrawi. Ini mending. Kenapa? Ya Allah menyatakan, wa may yurid haratal akhirah nazid lahu fi arfihi. Ya orang yang ingin ibadahnya untuk kepentingan ukhrawi, ingin kebahagiaan akhirat, Allah kasih bonus selama di dunia. Jadi orang yang tidak minta, tidak berdoa apapun untuk dunianya, ketika dia ingin di akhirat selamat, ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, ingin masuk surga, ya, di dunia dia sudah mendapatkannya. Apa? Allah kasih bonus dunianya. Ya sama dengan orang yang menanam padi, rumput tidak usah ditanam, tumbuh sendiri. Bahkan kalau rumputnya ini tidak cepat-cepat disiangi, padinya bisa kalah. Itulah orang-orang yang ibadahnya untuk duniawi dan untuk ukhrawi. Ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian level di atasnya, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Ya hamba itu bahasa kasarnya budak. Apa budak? Tidak mikir, budak tidak punya gaji dan juga tidak pernah mikir gaji. Ketika dia kerja, selesai kerjaannya bagus, dipukulin sama majikan, budak tidak bisa nuntut dengan majikannya. Jadi budak hanyalah pasrah dengan majikan. Sehingga ada budak yang taat kepada majikannya karena takut mendapatkan siksaan dalam dunianya, dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga juga ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tekun beribadah karena takut diazab langsung di dunia. Karena ini yang pertama. Azab akhirat nanti. Tapi banyak orang ya mendapatkan musibah langsung dihubung-hubungkan. Saya kok dapat musibah begini terus? Ada apa? Apa yang salah? Sampai berkata, apa dosa saya? Ada enggak yang begitu, Pak? Apa dosa saya? Padahal saya sudah sholat tepat waktu. Kemudian berjamaah di masjid. Saya sudah baca ini, baca itu, dan lain sebagainya. Kok sih rugi juga dagangan saya? Saya sudah baca ini, baca itu, dan lain sebagainya. Kok masih banyak juga musibah saya? Sehingga ya orang ini menilai dan mengkaitkan ibadahnya dengan keberuntungan dan kesialan. Ya termasuk contohnya, kenapa kita kok mendapatkan akhir-akhir terus, yang lain masih muda sudah sukses? Kenapa ini baru tua baru sukses dan lain sebagainya?
Kemudian dilihat, oh ya, mungkin karena saya kalau sholat telat terus waktunya atau akhir terus. Sehingga Allah memberi nikmat dunia diakhirkan. Ini diantara yang ada di hati manusia dalam menilai Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadahnya. Sudah ada rasa takut kepada Allah, ibadah dengan ketakwaannya, tapi ketakwaan tersebut karena takut dengan azabnya. Jadi azab dunia terutama, lebih takut lagi untuk mereka yang lebih atasnya, takut dengan azab akhirat. Jadi orang-orang yang seperti ini masuk pada golongan hamba. Ketika dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, ketakwaannya kepada Allah dengan dasar karena takut mendapatkan siksa duniawi, maka dia levelnya berada di hamba-hamba dunia. Kemudian ada juga di antara hamba yang dalam ibadahnya sudah tidak mikir urusan duniawi. Yang dia takutkan di akhirat, takut celaka. Ini lebih tinggi nilainya. Sehingga ada hamba-hamba Allah dalam ibadahnya seperti ini. Ibadah dengan dasar kehambaan inilah, ya, ibadah yang mulai masuk kepada hakikat ibadah. Kenapa? Kan ibadah, penghambaan, berasal dari kata abdun, hamba. Kita kalau ibadah masih mikir hitung-hitungan itu, berarti belum sampai dengan kata hamba ini. Ini tengah-tengah sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan Nabi dan Rasulnya serta kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah menunjukkan kepada dunia bagaimana caranya Allah mengangkatnya kepada derajat yang sangat tinggi di hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Isra dan Mi'rajkan. Kemudian ketika diisrakan, ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah sebut dia sebagai hamba. Dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi artinya Rasulullah dalam ibadahnya dan segala lini kehidupannya tidak berpikir keberhasilan dunia, tidak berpikir keberuntungan duniawi, bahkan juga sudah tidak berpikir keberuntungan akhirat, tidak mikir pahala, sudah tidak jual beli. Apa? Hamba tidak punya gaji, hamba tidak punya hak nuntut majikannya. Ketika seorang hamba ibadah kepada Allah seperti ini, berarti dia sudah masuk kepada hamba-hamba Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya.